warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niwayan Suryani dengan NIM A111240023. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas 3 kurikulum terakhir di Indonesia serta implementasinya. Pembahasan yang pertama yaitu KBK atau kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang menekankan pengembangan potensi siswa, yaitu kemampuan yang harus dimiliki dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. KBK dirancang untuk mempersiapkan siswa agar mampu beradaptasi dalam perubahan dan tantangan di masyarakat. Adapun 5 implementasi pada KBK, yang pertama yaitu definisi kompetensi. Menetapkan kompetensi inti yang harus dicapai oleh siswa dalam setiap mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran aktif. Mendorong penggunaan metode pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif seperti diskusi, proyek kelompok, dan presentasi. Yang ketiga, penilaian otentik. Menggunakan berbagai metode yang mencakup penilaian formatif dan sumatif, serta portofolio yang mencerminkan kemampuan siswa. Dan yang keempat ada integrasi keterampilan. Mengintegrasikan berbagai keterampilan seperti kognitif, afektif, dan psikomotor dalam proses pembelajaran. Yang kelima, dukungan teknologi. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengakses sumber belajar dan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, adapun contoh materi pembelajaran Bahasa Indonesia tingkat SMA yang saya ambil, materinya yaitu teks eksposisi. Pada materi ini, ada 3 hal yang dapat diimplementasikan. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Memahami dan menganalisis berbagai jenis teks dalam konteks sosial dan budaya. Yang kedua, kompetensi dasar. Mengidentifikasi struktur dan ciri-ciri teks eksposisi dan juga menyusun teks eksposisi berdasarkan tema yang relevan. Yang ketiga ada aktivitas pembelajaran. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Pertama yaitu diskusi kelas. Siswa dibagi ke dalam kelompok untuk mendiskusikan ciri-ciri teks eksposisi dan perbedaannya dengan jenis teks lainnya. Yang kedua, analisis teks. Membaca contoh teks eksposisi dari buku dan menganalisis strukturnya, seperti introduksi, argumentasi, dan kesimpulannya. Yang ketiga, ada penulisan teks. Siswa menulis teks eksposisi tentang tema tertentu, seperti dampak teknologi pada pendidikan. Yang keempat, ada presentasi. Mengadakan presentasi kelompok mengenai hasil analisis dan penulisan teks eksposisi yang telah dibuat. Yang kelima, ada penilaian. Penilaian berdasarkan partisipasi dalam diskusi, kualitas teks yang ditulis, dan kemampuan presentasi. Nah, teman-teman, dengan pendekatan ini, siswa diharapkan dapat menguasai dan menerapkan keterampilan menulis teks eksposisi serta memahami pentingnya menyampaikan informasi secara efektif. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu KTSP. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di daerahnya. KTSP dirancang untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal sehingga dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada 5 implementasi KTSP. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum sekolah. Artinya, sekolah dapat merancang kurikulum berdasarkan potensi dan kebutuhan siswa serta kondisi sosial dan budaya masyarakat sekitar. Yang kedua, penetapan kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Artinya, menetapkan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa serta indikator yang jelas untuk mengukur pencapaian tersebut. Yang ketiga, ada pembelajaran kontekstual.
Artinya, mengintegrasikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang relevan dengan materi pelajaran. Yang keempat, ada penilaian beragam. Artinya, menggunakan berbagai metode penilaian, termasuk penilaian formatif dan sumatif, serta proyek dan portofolio. Yang kelima, keterlibatan stakeholder. Artinya, mendorong peran aktif orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam proses pendidikan. Baiklah, adapun contoh materi pembelajaran bahasa Indonesia tingkat SMP yang saya ambil, yaitu materi teks narasi. Pembahasan yang pertama yaitu kompetensi inti, artinya memahami dan menganalisis berbagai jenis teks naratif. Yang kedua, kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi struktur dan ciri-ciri teks narasi dan juga menyusun teks narasi yang menarik. Yang ketiga, ada aktivitas pembelajaran. Pada aktivitas pembelajaran kita akan membahas tentang 5 hal. Yang pertama yaitu pengenalan teori, membahas pengertian teks narasi dan ciri-cirinya seperti latar, tokoh, dan alur cerita. Yang kedua, analisis teks, menganalisis contoh teks narasi dalam buku dan mendiskusikannya dan mendiskusikan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Yang ketiga, penulisan kreatif. Siswa diminta untuk membuat teks narasi berdasarkan pengalaman sendiri atau tema tertentu yang ditentukan oleh guru. Yang keempat, sharing atau umpan balik. Mengadakan sesi sharing di mana siswa dapat membaca teks narasi mereka di depan kelas dan mendapatkan umpan balik dari teman-teman dan juga guru. Yang kelima, ada penilaian. Penilaian dilakukan berdasarkan kreativitas, penggunaan struktur teks narasi, dan kemampuan menyampaikan cerita. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu kurikulum 2013 atau sering disebut dengan K13 adalah kurikulum pendidikan di Indonesia yang dirancang untuk mencetak generasi penerus yang memiliki kreativitas, inovasi, dan kepribadian yang baik. K13 mengutamakan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa secara terpadu. Kurikulum ini menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Ada 5 implementasi K13. Yang pertama yaitu pendekatan saintifik. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan saintifik yang mencakup mengamati, menanya, mencoba, mengolah, dan mengomunikasikan. Yang kedua, integrasi kompetensi. Mengintegrasikan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, proyek pembelajaran. Mendorong siswa untuk melakukan proyek dan praktikum yang relevan dengan materi pembelajaran untuk mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari. 4. Ada penilaian autentik. Menggunakan penilaian yang komprehensif, termasuk penilaian formatif, sumatif, dan portofolio, guna memahami kemajuan belajar siswa secara menyeluruh. Yang kelima, ada pendidikan karakter. Melibatkan pengembangan karakter yang baik melalui kegiatan pembelajaran yang mendukung nilai-nilai nasionalisme, kerjasama, dan kejujuran. Contoh materi pembelajaran bahasa Indonesia tingkat SMP yang saya ambil yaitu materi teks deskripsi. Ada 3 kategori. Yang pertama yaitu kompetensi inti, di mana memahami berbagai jenis teks deskripsi dan menyampaikan informasi yang tepat. Yang kedua, kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur teks deskripsi, menyusun teks deskripsi berdasarkan objek tertentu. Yang ketiga, ada aktivitas pembelajaran. Ada 5 hal pada aktivitas pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana memperkenalkan pengertian teks deskripsi dan menjelaskan tujuan serta ciri-cirinya. Yang kedua, membaca dan menganalisis. Membaca contoh teks deskripsi dalam buku dan menganalisis struktur serta bahasa yang digunakan. Yang ketiga, penulisan teks deskripsi.
Siswa diminta untuk menulis tes deskripsi mengenai objek atau tempat yang mereka pilih dengan menekankan penggunaan kata sifat dan detail yang menarik. Yang keempat ada presentasi. Mengadakan presentasi di mana siswa membaca teks deskripsi mereka di depan kelas dan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan umpan baliknya. Yang kelima ada penilaian. Penilaian dilakukan berdasarkan kejelasan teks, penggunaan bahasa, dan kemampuan menyampaikan deskripsi secara menarik. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman, terima kasih sudah menonton.